hidup bermasyarakat memang harusnya memudahkan. Karena tinggal beramai-ramai berarti kita bisa saling bantu kalau ada yang kesusahan. Namun bagaimana kalau sekelompok orang yang tinggal berjajalan di satu tempat itu, semuanya sama-sama susah. Semuanya sama-sama nggak punya duit, sama-sama saling berjuang demi masih bisa melihat mentari esok hari. Dan jika negara adalah ibu, bagaimana jika mereka ini sama-sama orang yang motherless? Dalam artian, sama-sama nggak mendapat perhatian dari negara. Potret rumah susun yang dihadirkan Joko Anwar dalam sequel remake Pengabdi Setan buatannya membuat kita tersentak akan hal tersebut. Tampaknya itu juga sebabnya kenapa latar situasi politik Indonesia zaman Petrus 80-an yang dijadikan warna yang menghiasi latar cerita kali ini. Pengabdi Setan 2 Communion adalah cara Joko Anwar menggambarkan horornya kehidupan yang harus dijalani orang-orang yang terpinggirkan. Rini beserta bapak dan dua adiknya yang tersisa kini tinggal di rumah susun di Jakarta Utara. Bukan exactly tempat yang ideal untuk tinggal, karena rumah susun ini sangat sederhana. Kamarnya kecil, liftnya macet-macet karena keseringan disesaki penghuni. Terus tempat pembuangan sampahnya tuh seringkali mampet, banyak preman. Plus juga daerahnya ada di lokasi yang rawan banjir. Tapi seperti yang dibilang bapak, tempat itu rame. Jadi kini Rini berusaha untuk tenang. 4 tahun mereka tinggal di situ, adik-adiknya kini sudah gede, maka Rini bermaksud sudah saatnya untuk dia pergi mengejar pendidikannya. Jadi dia ingin pergi dari sana untuk sekolah. Sayangnya, masih ada satu lagi keangkeran rusun yang ternyata dulunya adalah areal pekuburan tersebut. Jadi di hari yang harusnya jadi hari terakhir si Rini tinggal di sana, terjadi kejadian freak accident di lift yang menewaskan sejumlah penghuni. Malamnya setelah yasinan untuk beberapa penghuni di hunian masing-masing, hujan deras dan banjir membuat rusun tersebut mati lampu. Totally mengisolasi Rini dan beberapa penghuni lain di dalam kegelapan dan kemudian terjadi hal-hal misterius. Rusun itu praktisnya berubah menjadi rumah hantu berlantai 14. Ya, kalau mau memandang film ini sebagai wahana rumah hantu, Pengabdi Setan Communion memang rumah hantu yang lebih seru dan lebih epik ketimbang film pertamanya. Film ini lebih memantapkan diri sebagai pengalaman horor di tempat yang menyeramkan. Joko Anwar nggak tanggung-tanggung menargetkan untuk hal tersebut karena film sequel pertamanya ini dihadirkannya dalam teknologi IMAX. Sebuah terobosan dalam perfilman Indonesia karena film ini actually adalah film lokal pertama bahkan se-Asia Tenggara yang dibuat dengan teknologi audiovisual super gelegar tersebut. Makanya, sebagian besar durasi akan diisi oleh adegan-adegan seram yang didesain khusus untuk menunjang experience menggelegar tersebut. Bagaimana Pak Sutradara melakukannya? Joko bermain dengan ketakutan yang paling basic dari manusia, yakni ketakutan akan kegelapan. Jadi visualnya dengan tega akan dibuat sangat gelap. Pencahayaan saat sudah ada di bagian cerita yang hantu-hantuan akan sangat minim. Entah itu hanya dari senter, dari api korek, ataupun dari kilatan sesaat dari petir di luar gedung. Nah ini menghasilkan suasana horor yang imersif ke kita yang nonton di bioskop. Karena kan kita nontonnya sama-sama gelap gitu. Aku bahkan gak berani noleh ke kanan kiri. Karena aku saking gelapnya itu aku ngerasa aku berada di tempat yang sama dengan karakter cerita. Yang jelas, kegelapan itu membuat batas penglihatan yang natural untuk meletakkan penampakan-penampakan. Nonton film ini emosi kita akan diaduk-aduk antara takut, kesel karena gelap, sekaligus juga agak senang karena kita walaupun ada hantu kita nggak bisa ngelihat dengan benar gitu. Soal membuat shot dan adegan menjadi super horor, Joko Anwar memang jagonya. Dengan jam terbang dan referensi sebanyak yang ia miliki, adegan-adegan seram yang lebih grounded seperti orang masuk ke ruangan yang ada mayatnya di lantai ataupun simply orang berjalan dalam kegelapan menjadi suguhan horor yang segar dan fun. Sedangkan untuk adegan-adegan seram yang lebih bersifat fantasi dalam artian ketika menyelami ketakutan personal karakter misalnya, film ini melakukannya dengan agak sedikit in the face. Misalnya pada saat ada adegan yang diganggu hantu saat lagi sholat. Like Joko di sini tuh kayak mengambil referensi dari horor lain dan membuat versi dirinya sendiri. Kayak mau bilang beginilah horor itu harusnya dilakukan gitu. Tapi ya memang secara keseluruhan memang eksplorasi rumah hantu yang dilakukan film ini sangat amat luas. Banyak galian-galian horor yang dilakukan. Makanya film ini butuh ritme yang lebih baik untuk bisa mengakomodir
aspek-aspek horor itu semua. Karena scaresnya memang great, tapi jor-joran terus akan bikin penonton istilahnya capek, atau tidak lagi melihat semuanya jadi sebagai perjalanan horor gitu, melainkan ya sebagai wahana saja, sebagai sesuatu yang sudah diantisipasi. Mana lagi nih hantunya, di mana lagi munculnya gitu. Nah, ritme dalam film salah satunya bisa dicapai melalui karakter. Dan memang Pengabdi Setan kedua ini berusaha melakukan hal tersebut. Kali ini dihadirkan lebih banyak karakter baru. Jadi beberapa orang penghuni rusun akhirnya nanti jadi teman dari tim inti, yaitu Rini, Tony, dan Bondi. Pada karakter baru tersebut diberikan latar cerita. Ada anak kecil yang tinggal bareng ibunya karena mereka kabur dari bapaknya. Lalu ada teman geng si Bondi yang beserta adiknya kerap dipukuli oleh ayahnya sendiri. Ada juga perempuan muda yang digosipin bukan cewek baik-baik lantaran kerjaannya pergi malam pulang pagi. Terus juga ada cowok preman yang suka godain si perempuan tersebut. Nah, selain menambah rame, interaksi karakter-karakter muda ini bahkan ngingetin aku sama interaksi antara geng protagonis di serial Netflix Stranger Things. Apalagi mereka sama-sama anak 80-an. Karakter-karakter baru dengan horor personal mereka masing-masing jadi penambah lapisan dan membuat ritme jadi agak sedikit enak. Jadi setiap kali muncul ke bagian mereka, filmnya jadi enak. Karena actually bahasan mereka lebih menarik daripada tim inti yang bahasannya masih berkutat di misteri ibu, di misteri ayah, yang hanya melanjutkan misteri di film pertama yang sengaja nggak dibahas. Jadi dengan kata lain, sudah telat untuk membuat kita peduli dengan permasalahan karakter lama, apalagi karena sekarang ada karakter-karakter baru yang lebih menarik gitu. Jadi most of them characters adalah orang-orang yang motherless, yang jika disamakan mindsetnya dengan orang 80-an, maka negara adalah ibu, dan orang-orang di sini adalah orang-orang yang tidak terawat oleh ibunya, alias rakyat yang tidak terawat oleh negaranya. Kejadian di film yang memperlihatkan kerusuhan sesungguhnya terjadi di tempat orang-orang yang miskin yang dibiarkan begitu saja, yang bahkan begitu tahu mereka bakal kena banjir pun nggak ada yang nolong gitu. Nah, jadi horor di situ tuh terlahir dari kemiskinan, dan kemiskinan itu terlahir dari ketidakpedulian negara akan nasib rakyatnya gitu. Jadi kalau dilihat-lihat karakter paling menarik sebenarnya ya karakter perempuan yang dianggap cewek nggak baik-baik itu, yang diperankan oleh Ratu Felixa. Karena actually paling di flash out dengan cara yang gak gamblang, yang subtil kalau bisa dibilang, sehingga kita enak untuk ngikutinnya. Jadi info mengenai personal karakter cewek ini dihadirkan lewat sebuah elemen horor psikologis yang melibatkan perbincangan radio imajinatif yang ia dengar. Dan kita dibuat menyimpulkan sendiri apa yang terjadi di hidupnya sebenarnya. Nah, ini adalah contoh karakter dalam cerita horor yang bagus. Karena konfliknya personal, bahasannya close dan gak melebar kemana-mana, flow dan sisi lemah karakternya pun digali, diperlihatkan. Lebih mudah peduli sama karakter Ratu Felicia ini dibandingkan dengan karakter Rini yang jadi tokoh utama. Walaupun memang peran Tara Basro di sini diberikan lebih banyak daging dibandingin film pertamanya. Kali ini Rini punya motivasi personal, dia pengen kuliah, dia bikin pilihan untuk ninggalin keluarga. Tapi saat semuanya kacau nanti, Rini hanya bereaksi, intinya tuh dia cuma pengen survive gitu. Malah bisa dibilang status tokoh utama si Rini dibagi dua dengan karakter Budiman, karakter seorang wartawan yang tahu rahasia rusun tersebut, yang nantinya juga actually jadi kunci keselamatan Rini dan kawan-kawan. Ini yang anehnya, naskahnya tuh membagi porsi. Jadi si Budiman beraksi dari luar, sementara Rini ditempatkan di TKP, dia hanya bereaksi dari semua kegilaan di tempat itu gitu. Karena kalau begini ya, yang menarik tuh hanya beberapa aja gitu. Itu pun nggak benar-benar inline dengan journey utama si Rini. Apalagi film melakukan journey utama itu lewat formula yang masih mirip dengan film pertama. Ada stack waktu, jadi kan nanti disebut horor bakal memuncak saat jam 12 malam. Ini sama persis dengan film pertamanya. Terus ada misteri seorang itu anak setan atau bukan. Dan bahkan ada porsi yang juga membahas atau menyinggung soal agama. Sama seperti pada film pertama, film kedua ini juga menunjukkan bahwa agama itu bukan solusi. Agama tidak lantas dapat menolong orang. Sebenarnya ada teguran yang real yang aku tangkap ingin diucapkan oleh film ini. Bahwa agama bukan lantas menyerahkan diri kepada Tuhan, bukan lantas orang beragama itu harus pasrah saja kepada Tuhan gitu. Nggak berusaha. Nah, tapi film melakukan sindiran ini dengan tone yang berbeda dari keseluruhan film. Jika yang lain disinggung sebagai horor atau sebagai karakter yang flow personalnya terasa sehingga benar-benar real dan relate, maka karakter Ustadz di film ini tuh digambarkan nyaris kayak komikal.
Sehingga apa yang mestinya teguran malah tampak kayak ejekan atau at least kayak suatu masalah yang dibiarkan seolah tak ada solusi. Seolah malah jadi pengen bilang bahwa agama tuh nggak sanggup menolong, period. Padahal yang disilakan sebenarnya adalah agama tidak menolong di situasi tersebut karena manusianya lah yang salah dalam menafsirkan agama gitu. Nah, ketika bicara horor sebenarnya kuncinya kan adalah build up. Inilah yang akhirnya jadi penentu ritme film ini jatuhnya mulus atau enak atau tidak gitu. Karena Communion ternyata punya build up yang aneh. Selain contoh si Ustadz tadi yang hanya build up-nya tuh kayak dia tuh karakter komedi, adegan prolog awalnya aja tuh udah bikin aku ngerasa aneh gitu. Kita melihat pemandangan barisan pocong bersujud duluan ketimbang gambaran atau deskripsi orang yang melihat itu konon rambutnya memutih. Ini kan build up-nya ganjil. Ya kan? Kurang proper. Mestinya kan sebelum kita melihat apa sih horor di balik ruangan, kita diantarkan dulu sama si dialog. Kita dengar dulu, hati-hati ya dalam ruangan ini, pemandangannya sangat mengerikan, orang yang melihat rambutnya putih. Nah, jadi ketika kita mendengar itu, sebelum adegan pemandangan horornya diperlihatkan, kita akan mengantisipasi dengan membayangkan hal-hal mengerikan gitu. Build up-nya jadinya ada ketika ngelihat, wah ternyata itu yang di dalam. Nah, di film ini tuh jadinya agak mentah jadinya setelah kita diperlihatkan dahulu baru di build up. Aneh, jadi setupnya tuh agak lain gitu. Yang paling parah tuh bagian ending. Jadi setelah semua intensitas dan revealing horror itu, film ini berakhir justru kayak waktunya udah habis nih, yuk kita langsung mulai endingnya, hero muncul, kita bereskan cerita gitu. Jadi begitu durasi mau habis, tahu-tahu ada penyelamat yang menolong mereka semua tanpa susah payah pula. Ini fatal sebenarnya. Karena dalam bikin cerita, nulis cerita, kebetulan masih bisa dimaklumi kalau digunakan untuk menempatkan karakter ke dalam masalah. Tapi untuk mengeluarkan mereka dari masalah, diharamkan untuk melakukannya dengan solusi yang kayak kebetulan. Karena jadi mempermudah semuanya gitu. Jadi apa gunanya menonton gitu kan? Melihatnya sebagai wahana mantu, memang film ini lebih seru daripada film pertama. Scare-nya lebih beragam, lebih efektif, lebih imersif. Tujuannya untuk dijual dengan teknologi IMAX juga membuat film ini lebih kuat dari segi wahana horor. Tapi sebagai keseluruhan penceritaan, film masih tersandung masalah-masalah yang sama dengan film pertama. Dan kalau dipikir-pikir lagi, aku bahkan gak yakin bahwa overall film ini lebih baik dari film pertama yang benar-benar fokus di masalah keluarga. Karena film kedua ini bahasanya lebih gede, latarnya berusaha dikuatkan, luas misteri keluarga mereka juga. Tapi masalah yang timbul juga lebih banyak dari bahasan yang banyak tersebut. Karakter utamanya jadi kalah menarik. Ada karakter yang lebih banyak beraksi, ada yang lebih latarnya lebih dibangun dengan lebih proper. Ritmenya juga kurang mulus karena build up yang aneh. Puncak dosa film ini ada di ending. Kali ini Joko Anwar cukup membuat cerita yang menutup, tapi penyelesaiannya datang gitu aja. Basically protagonis kita diselamatkan oleh bell, saved by the bell, alias oleh durasi. Ending film ini oleh karena itu jadi sangat-sangat lemah. Aku berikan 5,5 dari 10 bintang emas untuk Pengabdi Setan 2 Communion. That's all we have for now. Joko Anwar tuh suka pakai anagram seperti Hirosase di film yang terdahulu, yang muncul juga di sini gambar bintang lautnya. Nah, makanya aku pengen tahu apakah menurut kalian nama ibu yang diungkap di Pengabdi Setan ini juga adalah anagram. Kira-kira apa maknanya? Share teori-teori kalian yang lain tentang film Pengabdi Setan 2 ini di comments. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya tidak ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi mydersit.com untuk review yang lebih detail. Kalian bisa juga kunjungi store mydersit di chiptoloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, musik, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.